Assalamualaikum. Halo anak-anak, perkenalkan, nama Ibu Rina Rahmawati dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Terima kasih kepada Ibu Suryati SPD yang telah memberikan saya kesempatan mengajar di kelas 4. Semoga anak-anak semua selalu sehat dan semangat ya, meskipun belajarnya hanya di rumah saja. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Hari ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 7, subtema 3, pembelajaran 2. Sebelum memulai pembelajaran, ini adalah tujuan dari pembelajaran hari ini. Keragaman budaya menghasilkan keragaman karya seni. Salah satu contoh karya seni berupa seni rupa. Perhatikan gambar seni rupa berikut ini. Pertama, montase. Menurutmu bagaimana cara membuat montase? Kedua, kolase. Menurutmu bagaimana cara membuat kolase? Ketiga, mozaik. Menurutmu bagaimana cara membuat mozaik? Apa perbedaannya dengan kolase? Keempat, aplikasi. Menurutmu bagaimana cara membuat aplikasi? Kita sudah melihat contoh-contoh karya seni rupa, yaitu ada montase, kolase, mozaik, dan aplikasi. Apa ya perbedaannya? Montase, karya seni rupa yang dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Gambar itu diambil dari majalah bekas, kemudian disusun ulang membentuk adegan baru sesuai yang kita inginkan. Kolase dibuat dengan menggunakan paduan aneka bahan kertas, kain, dan kayu, kemudian ditempelkan pada permukaan kertas. Mozaik. Karya mozaik dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan dibandingkan dengan kolase, potongan bahan yang ditempelkan lebih kecil. Aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Karya aplikasi banyak diterapkan di kerajinan kain. Percantik dekorasi ruang tamu dengan mozaik. Mozaik merupakan seni dekorasi dengan merangkai kepingan-kepingan bahan berwarna seperti keramik, batu, atau kertas. Kepingan-kepingan bahan itu disusun sehingga membentuk suatu gambar. Seorang desain interior, Alexei Seschak, sukses mempercantik tampilan dinding rumahnya dengan karya mozaik bergambar pohon. Sebelum merangkai kepingan-kepingan keramik, Alexei terlebih dahulu membentuk sketsa gambar pohon di dinding rumahnya. Ia kemudian menempelkan kepingan-kepingan keramik berbagai macam warna seperti hijau, orange, dan coklat hingga membentuk gambar pohon yang unik dan mempesona. Karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik menggunakan aneka bahan-bahan yang dapat digunakan, misalnya kertas, biji-bijian, bulu binatang, kain, kaca, atau keramik. Setiap jenis bahan akan menghasilkan tampilan berbeda. Tekstur karya juga berbeda, ada yang bertekstur halus, sebaliknya juga ada yang bertekstur kasar. Secara umum, ada dua macam tekstur permukaan benda,
yaitu kasar dan halus. Setiap jenis tekstur memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung peruntukannya. Kaca yang bertekstur halus bermanfaat supaya dapat memantulkan cahaya lebih baik. Sebaliknya, ban kendaraan bertekstur kasar. Semakin licin permukaan suatu benda, semakin sulit benda tersebut untuk dipegang. Sebaliknya, benda mempunyai permukaan kasar semakin mudah dipegang. Kekasaran dan kelicinan permukaan benda mempengaruhi nilai gaya gesek yang dihasilkan. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh satu benda ke benda lain dipengaruhi oleh permukaan benda. Contoh gaya gesek, misalnya gaya gesek antara telapak tangan dengan benda yang dipegang, atau gaya gesek antara telapak kaki dengan lantai saat kita melangkah. Sekian pembelajaran hari ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.